lagi di Arah Rencana. Nah, nggak kerasa kita udah masuk ke konten selanjutnya dan tentunya aku nggak sendiri. Di sini aku bersama. Halo, salam kenal. Aku Faiza Nurusifa, bisa dipanggil Faiza. Aku dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2018 di UGM. Oke, menarik banget itu jurusan Teknologi Pangan Hasil Pertanian. Ya, mungkin dari teman-teman ini penasaran nih Mbak Faiza milih jurusan ini tuh kenapa sih Mbak? Kan ada banyak jurusan lain tuh di Fakultas Pertanian ya Mbak? Teknologi Pertanian. Oke. Ya, jadi alasan aku yaitu yang pertama karena manusia. Kenapa manusia? Karena berhubungan dengan makan kan jurusan ini. Nah, aku mikirnya selama masih ada manusia itu pasti butuh makan, dan aku mikirnya orang-orang yang bekerja di pengolahan pangan akan selalu eksis karena akan selalu dibutuhkan. Terus yang kedua, aku itu suka dengan kebersihan, terus kepedulian terhadap kesehatan tubuh, terus suka juga di pengolahan gitu kan. Nah, di jurusan ini tuh mempelajari hal tersebut, oleh karena itu aku tertarik di jurusan ini. Oke, menarik banget ya karena Mbak ini tuh concern dengan pangan gitu ya Mbak, berarti. Oke, nah mungkin teman-teman di sini pada penasaran nih Mbak, pengetahuan dasar yang harus dimiliki teman-teman semua ketika mau masuk ke jurusan ini tuh sebenarnya apa sih Mbak? Sebenarnya kan ini masuknya ke agro ya, ke MIPA. Jadi kalau mau masuk lewat jalur-jalur yang tes gitu ya harus mempelajari yang IPA-IPA. Tapi secara umum yang dipelajari itu ada berkenaan dengan biologi, ada kimia, reaksi-reaksi kimia, terus regulasi-regulasi gitu. Jadi secara umum ada fisikanya, ada biologi sama fisika, kimia, biologi, dan itu sih sebenarnya. Berarti malah ada fisikanya ya? Iya. Padahal salah. Iya bener banget. Padahal teman-temanku tuh banyak yang mikir, biologi aja gitu ya? Iya benar, nggak ada fisikanya, ternyata ada. Oke, itu sebuah info baru nih buat teman-teman, ternyata TPHP itu ada fisikanya juga nih. Iya. Berarti bagi yang menghindari fisika Anda salah gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya nih mungkin tugas-tugasnya itu membutuhkan suatu peralatan gitu gak sih Mbak? Kan kalau TPHP berarti butuh laprak gitu ya? Iya, benar. Iya, berarti itu praktikumnya apakah kita membutuhkan peralatan yang khusus gitu? Kalau dari kuliah enggak, tapi kalau dari praktikum paling kan kita nge-lab tuh, sering-sering nge-lab. Iya. Paling pakai masker medis, terus sama sarung tangan latex untuk melindungi kita dari zat-zat kimia atau bahan-bahan yang berbahaya kayak gitu. Tapi kalau misalnya praktikumnya enggak dengan bahan kimia, biasanya aman-aman aja, nggak pakai sarung tangan kayak gitu. Oke, berarti kalau yang nggak pakai bahan kimia itu merupakan praktikum atau kayak teori biasa gitu? Praktikum juga. Praktikum juga. Kayak kita memasak atau apa itu kan kadang masaknya juga ya? Iya, nggak memasak dalam artian kayak chef gitu ya? Enggak, bukan kayak gitu. Tapi ya ada masak-masakan gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih mungkin bagi teman-teman yang mau ikut ke jurusan ini pada penasaran apakah di jurusan ini tuh mengharuskan kayak laptopnya harus spesifikasi tinggi atau harus rata-rata, karena kan biasanya kalau jurusan tertentu mengharuskan pakai software gitu ya Mbak. Kalau di jurusan ini tuh gimana sih? Kalau jurusanku itu enggak sih, umum-umum aja, standar. Paling kita butuh kayak SPSS atau apa gitu, aplikasi yang kayak gitu, tapi itu masih bisa dikondisikan di laptop yang biasa. Oke, berarti nggak perlu tinggi-tinggi banget, bisa ya Rana? Ya benar. Oke, mungkin kalau untuk buku sendiri nih Mbak, itu disediakan atau kita harus beli gitu Mbak? Oke, kalau buku itu dosen tuh tidak mewajibkan untuk anak-anak atau mahasiswa itu membeli. Karena di FTP itu ada perpus kan. Nah, di situ hampir semua buku yang menunjang perkuliahan itu ada. Kalaupun nggak ada, biasanya tuh dosen punya buku online pegangan yang biasanya boleh juga dibagikan ke mahasiswanya. Jadi kita kalau misalnya butuh materi tambahan, itu kita bisa dapat materinya dari dosennya. Atau kalau misalnya nggak ada buku yang
disediakan di perpus FTP, bisa nyari ke perpus UGM atau ke fakultas yang lain kayak gitu. Berarti sarana untuk memperoleh buku ini sangat mudah ya Mbak? Iya, cukup mudah. Berarti dosennya juga menyediakan e-booknya gitu ya Mbak? Jadi emang dosennya tuh baik banget, nggak ngerti lagi deh. Baik banget gitu ya. Baik banget. Oke, nah kalau untuk jalur masuk sendiri untuk jurusan ini tuh apa aja Mbak? Kalau jalur masuknya itu secara umum di UGM tuh hampir semua jurusan sama kan. SNM. Iya benar, SNM, SBM atau UTBK ya sekarang namanya. Terus UTU, jalur prestasi kayak gitu sama sih. Ada PBU juga. Oh iya benar, ada PBU. Pokoknya kalau teman-teman mau cek itu langsung ke webnya UGM. Iya benar banget, semua sudah ada informasinya gitu ya Mbak. Oke, nah mungkin lebih spesifik lagi nih. Nah, kalau untuk mata kuliah secara garis besar antara semester 1 sampai 8 ini tuh mau pelajari apa aja sih Mbak? Oke, kalau semester awal di tahun yang pertama kita masih diberi SKS yang paketan. Jadi kita belum milih nih SKS atau mata kuliah mana yang mau diambil, tapi kita masih disediakan gitu. Ada 24 SKS sama 22 SKS kalau nggak salah, atau 22 ya. Aku lupa, pokoknya masih dipaketin. Terus mata kuliahnya itu masih yang dasar-dasar, ada yang seputar SMA, ada yang SMA tapi udah lebih menjurus lagi, tapi masih dasar-dasar, ada kimia dasar, fisika dasar, kemudian mikrobiologi umum. Kalau di semester atasnya nanti ada mikrobiologi pangan dan mikrobiologi pangan, ya benar. Jadi semakin ke atas itu lebih menjurus lagi, lebih spesifik lagi kayak gitu. Mungkin ngomong-ngomong tentang spesifik, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih Mbak, kan di Fakultas Pertanian itu ada jurusan banyak ya, agronomi, terus mikrobiologi tanaman ya? Iya benar. Oke, dan itu perbedaannya antara di Fakultas Pertanian dan jurusan TPHP ini sendiri apa sih Mbak? Jadi kalau kan aku di teknologi pertanian ya, kalau tadi yang ditanyakan tuh di Fakultas Pertanian. Jadi kalau Fakultas Pertanian itu lebih ke infamnya, jadi sebelum panen gitu, mereka mengolah sebelum panen. Kalau di teknologi khusus di jurusan aku itu setelah panen atau pasca panen hingga disajikan gitu. Jadi pengolahan dari pemetikan, pengelolaan dan pengolahan sampai di serve ketika mau makan kayak gitu. Oke, mungkin ini kan TPHP teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, mungkin ada sama-sama kata teknologi. Nah, itu bedanya dengan teknologi industri pertanian itu apa sih Mbak? Oke, kalau teknologi industri pertanian itu lebih condong ke lebih ke administrasi atau teknis-teknis perkantoran kayak gitu. Terus mempelajari tentang alat-alat juga, tapi kalau ke kita itu lebih ke bagaimana proses untuk inovasi makanan, terus keamanannya bagaimana, terus regulasinya gimana untuk mengatur kayak ada bahan tambahan pangan harus seberapa itu dipelajari di TPHP. Kalau di TIP itu lebih ke industrinya gitu lah ya, lebih ke perkantoran atau administrasi. Tapi kita beririsan sih sebenarnya. Mereka juga mempelajari mata kuliah yang di Nah, mungkin untuk selanjutnya nih Mbak, di jurusan TPHP ini sendiri itu ada selain kegiatan praktikum itu ada apa aja sih Mbak? Di TPHP itu mayoritas memang praktikum ya. Tapi kalau memang anak-anak yang aktif, mereka akan aktif di organisasi, terus UKM, terus volunteeran mungkin. Nah, kalau aku itu aktif ke organisasi BEM, terus ke keluarga mahasiswa muslim FTP, terus ada ASC itu kayak Agritech Study Club-nya di FTP. Terus aku juga pernah join Rampo, itu UKM kan di mana ini budaya FIB itu. Jadi banyak mengeksplor ketika di awal semester. Nanti kan ketika agak mundur semester tua itu kan udah kayak kita bisa nyeleksi mana yang mau kita fokusin. Oke, ngomong-ngomong tentang organisasi nih, berarti untuk
mata jurusan ini itu berarti termasuk santai atau gimana sih Mbak? Standar sih, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang sosum, memang kita padat banget. Padatnya tuh kayak kita kalau di FTP itu kuliahnya mulainya pagi banget jam 7.15 sampai sore jam 3. Terus habis itu kita ada praktikum. Nah itu praktikumnya yang mungkin padat, dari ada yang mulainya siang sampai sore, ada yang sore dari jam 3 sampai jam 5 kayak gitu. Tapi di jurusan-jurusan tertentu ada yang setiap hari praktikum, ada yang kayak selang-seling gitu loh. Berarti kayak pintar-pintar masing-masing mahasiswa untuk ikut organisasi ya Mbak? Iya, bener banget. Oke nih Mbak, untuk selanjutnya nih di jurusan TPHP ini sendiri tuh ada kayak kuliah lapangan gitu nggak sih Mbak? Kalau kuliah lapangan enggak, paling kita kayak kunjungan industri. Dan kunjungan industrinya itu ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Kalau yang wajib kadang disediain sama departemennya. Kalau yang nggak wajib biasanya dari himpunan itu ngadain kayak siapa yang mau opsional ya? Terus nanti ngedata, ngelis anak-anak yang mau joinan gitu. Oke, mungkin kalau kunjungan industri itu ke perusahaan mana aja ya? Kalau dulu ke Sogut, sosis, kemudian susu pernah juga. Terus aku baru 2 itu sih, karena aku ikut yang wajib, belum yang ikut pilihan, karena waktu itu padat kan. Jadi aku memilih untuk ya udah nanti aja gitu. Berarti kunjungan industri ini udah masuk ke perusahaan yang besar-besar ya termasuk? Iya, benar. Berarti asik banget bisa melihat prosesnya gitu ya Mbak? Iya benar, jadi bisa melihat benar-benar proses dari awal hingga akhir. Tapi memang ada beberapa part yang mungkin rahasia perusahaan itu nggak diceritakan gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kunjungan industri nih, apakah di jurusan ini tuh juga ada magang? Ada banget magang. Jadi magang itu biasanya di semester 5 menuju ke 6. Terus itu biasanya di bulan Desember. Di Desember di liburan. Jadi tidak mengganggu aktivitas kuliah. Kan ada jurusan yang magangnya ya di pas kuliah gitu. Nah, kita enggak kayak gitu. Itu lumayan lama ya, 1,5 bulan hingga 2 bulan. Itu juga harapannya dari departemen itu kita ke industri yang gede-gede, tapi karena kemarin ada corona dan lain-lainnya kan banyak industri yang tidak memperbolehkan ya? Iya benar, tidak memperbolehkan gitu. Jadi memang waktu itu ada yang di industri yang masih belum besar banget, ada yang di gede banget gitu, jadi nggak merata sih kemarin gitu. Oke, nah kalau selanjutnya nih, kalau di jurusan ini tuh ada kuliah kerja nyata nggak sih Mbak? Ada. Sama kayak yang lain, ada KKN yang wajib dilaksanakan itu di ini liburan selanjutnya. Jadi kita setiap liburan semester itu tuh kita kayak ada agenda gitu loh. Jadi kalau misalnya di liburan ini ada yang kacau, kayak mungkin akan kacau di belakangnya karena agendanya numpuk gitu ya. Bener banget. Jadi KKN kita aku sih kemarin di bulan Juli kemarin ya? Iya, baru kemarin aja. Oke, berarti kalau jurusan TPHP ini penerapannya di KKN ini sendiri berarti di bidang apa ya Mbak? Di bidang kayak pengolahan pangan, sosialisasi gitu ya ke masyarakat. Iya benar, sosialisasi. Terus kita juga ngajarin ilmu-ilmu kayak bahaya dari penambahan suatu bahan atau proses pemanasan apa yang seharusnya nggak boleh dilakukan. Kan ada yang kayak bayam biasanya ya, masak bayam tuh ada yang diangetin. Nah padahal ternyata nggak boleh, malah berbahaya gitu zat gizinya kalau dipanasin kembali jadi bahaya gitu. Nah itu yang kadang tuh nggak dimengerti oleh orang-orang, makanya kita mengedukasi kayak gitu-gitu sih. Berarti sangat penting banget ya untuk belajar tentang kayak gitu di TPHP, karena kalau kita salah dalam mengolah berarti bisa membahayakan manusianya sendiri gitu ya. Iya benar, jadi pengolahan pangan itu bisa nambahin gizi, bisa mengurangi gizi. Makanya
di saat pengolahan pangan itu memungkinkan ada pengurangan gizi, di akhir pengolahan kita ada namanya penambahan zat gizi kayak gitu. Ada ilmunya juga, fortifikasi gizi di TPHP. Menarik banget ya teman-teman. Baik, terus bagi teman-teman yang pengen menggali lagi lebih dalam nih, boleh banget daftar ke jurusan TPHP ini ya, Mbak? Iya, beneran. Oke, nah mungkin teman-teman juga pada penasaran banget nih untuk mendapatkan nilai bagus di jurusan ini tuh sebenarnya susah apa enggak sih, Mbak? Gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya kita bisa fokus belajar, kita bisa. Terus dosen-dosennya juga relatif enak kalau menjelaskan, kayak mudengin gitu loh. Kan kadang ada yang kayak cuma ngasih materi kemudian ditinggal atau apa. Nah kalau di TPHP itu dosennya tuh relatif senang untuk menjelaskan gitu loh. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang dosen tadi yang disampaikan Mbak Faiza, berarti dosennya tuh nggak ada yang killer ya? Ada juga yang killer, jadi ada yang baik juga, ada yang mungkin ngajarnya metodenya kurang sesuai dengan kita, atau memang seperti itu sifatnya, juga macam-macam sih gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada mahasiswa nih yang misalnya kalau nilainya nggak sesuai ketentuan nih, itu sistemnya mengulang mata kuliah atau remedi, Mbak? Sistemnya ngulang di semester berikutnya. Oke, berarti boleh langsung di semester selanjutnya gitu ya? Biasanya kan kalau misalnya semester ganjil, mata kuliahnya itu sama dengan semester ganjil selanjutnya. Jadi kalau misalnya nilainya jelek di mata kuliah itu yang diambil di semester 3, nanti bisa ngulangnya di semester 5 kayak gitu. Karena mata kuliah yang ditawarkan di semester ganjil tuh sama dengan di semester-semester berikutnya yang ganjil juga gitu sih. Berarti kalau semester 1 ngulang, bolehnya semester 3 yang 3 ngulang. boleh, 5 boleh, 7 boleh. Berarti yang penting ganjil gitu. Iya. Oke. Nah, kalau selain laprak nih Mbak, tugas-tugas yang ada di TPHP ini sendiri itu apa aja? Secara umum sama kayak ada FGD-nya, ada tugas kelompok, terus kita presentasi, terus ada juga dosen yang kayak setiap memulai kuliah itu ada kuis, ada yang setelah kuliah kuis juga ada, terus tugas ada dosen yang sering ngasih tugas juga ada, yang nggak sering ngasih tugas juga ada, jadi macam-macam sih gitu. Tapi secara umum aman-aman aja tugasnya, nggak yang berat banget gitu, nggak. Paling berarti tetap yang paling banyak tuh tugasnya laprak ya? Iya benar, laprak. Oke, nah untuk selanjutnya nih di jurusan ini sendiri itu ada peminatan yang harus diambil nggak sih Mbak? Kalau misalnya semester 5 harus mengambil peminatan apa gitu? Nggak ada, jadi di semester awal-awal itu kita kan sistemnya ada mata kuliah wajib sama pilihan. Kalau di wajib-wajib tuh biasanya di awal, terus di akhir-akhir itu sisa yang wajib-wajib itu ditambah yang pilihan-pilihan. Nah, pilihan itu bebas juga, ada teknologi susu, pengolahan teknologi lemak minyak, ada teknologi tebu, ada teknologi apa lagi ya? Pokoknya itulah gitu. Kalau misalnya mau butuh info nanti bisa cek aja. Oke, berarti nggak ada peminatan gitu ya? Nggak ada yang kayak dikhususkan gimana, nggak ada sih. Oke, berarti kalau ngomong-ngomong tentang skripsinya nih, judul untuk skripsinya ini berarti lebih mengarah ke bebas atau diharuskan ke suatu pembahasan gitu, Mbak? Bebas-bebas aja, tapi nanti mungkin ada masukan dari dosen pembimbing gitu-gitu kan, mungkin menghubungkan antara mata kuliah ini dengan yang itu, kayak gitu, kayak penerapannya kuliah ke skripsinya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bebas, tapi kita sering banyak ada proyek dosen gitu, jadi banyak mahasiswa yang membantu dosennya untuk sebagai bahan skripsiannya kita gitu. Oke, berarti kayak lebih luas gitu ya Mbak, memilih judul untuk skripsi ya berarti? Iya, benar. Oke, nah kalau TPHP ini sendiri berarti S1 membutuhkan waktu kuliah berarti sekitar 4 tahun ya Mbak? Normalnya 4 tahun, tapi rata-rata kalau di TPHP itu 3,5 tuh udah pada lulus gitu, 3,5, 3,3
ya itulah 3,5-an ke atas tuh udah pada yang lulus. Berarti normalnya 3,5 gitu ya? Iya, itu Tergantung ada yang masing-masingnya. ya tergantung prioritas mereka. Ada yang organisasi terus kayak agak munduran, ada yang memang dari awal tuh udah mau fokus skripsi jadinya nge-lab terus, jadinya cepat selesai gitu. Nah, kalau untuk jurusan ini tuh kalau setelah lulus gelarnya berarti STP. STP berarti Sarjana Teknologi Pertanian ya? Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong tentang setelah lulus nih, nah prospek kerja untuk jurusan ini tuh berarti luas banget ya, Pak? Lumayan luas karena kita bisa di industri, terus kita juga bisa di dinas gitu, terus atau kita bisa di kewirausahaan atau entrepreneur gitu. Kalau di industri itu ada, kita bisa masuk ke R&D, terus QA, QC, terus di warehouse juga bisa, terus pokoknya yang kayak gitu, pengolahan. Terus kalau yang di instansi itu kita bisa bekerja di ketahanan pangan, bisa ngurusin regulasi pangan, bisa terus peneliti juga bisa, terus pengujian pangan itu bisa. Jadi yang seputar seperti itu bisa. Terus kalau entrepreneur ya karena kita dari awal ada kayak mata kuliah perancangan pabrik, itu kita juga buat produk gitu loh, sampai penjualan kita nentuin pengemasannya gimana. Jadi dari nol merancang produk itu kita diajarin sampai pengemasan dan penjualan itu gimana kayak gitu. Jadi harapannya kita juga bisa membuka lapangan kerja. Iya benar, buka lapangan kerja gitu. Keren banget ya, ternyata nggak harus bekerja di suatu perusahaan atau institusi, tapi ternyata di jurusan ini tuh juga dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur. Iya benar banget. Nah, untuk biaya sendiri nih Mbak, untuk di jurusan ini tuh relatif standar dengan jurusan di lain atau gimana sih Mbak? Apa ya, kalau di bukan di TPHP juga sih, tapi di FTP itu karena banyak praktikum dan membutuhkan bahan-bahan kimia, jadinya UKT-nya itu relatif mahal, tapi mahalnya itu standar gitu, enggak yang mahal banget gitu, enggak gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa ngecek di webnya UGM atau apa gitu, kayaknya banyak juga informasi. Berarti kayak tetap disesuaikan sama kemampuan dari masing-masing gitu ya Mbak? Iya, tetap disesuaikan dengan ini juga pendapatan orang tua gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, banyak banget mahasiswa baru ataupun udah memasuki semester 5 nih mau membicarakan ini. Nah, Mbak Faiza sendiri ini apakah pernah merasakan salah jurusan nih di TPHP ini? Mungkin merasa bimbang pernah, karena ya biasalah anak muda yang biasanya memasuki angka umur 20 tahun itu mengalami masa quarter life crisis lah ya. Itulah pokoknya, itu aku lupa. Nah, itu tetap ada masa kayak kok temen-temenku bisa aktif ini itu, kuliahnya bagus, terus dia kuliahnya tuh juga udah paham bener di jurusan itu, sedangkan mungkin aku kayak standar aja atau kadang belum paham sesuatu gitu. Tapi aku tanya teman-teman juga mengalami hal-hal yang seperti itu, tapi memang kalau misalnya kita banyak sharing ke teman-teman mungkin akan meredakan hal-hal yang seperti itu gitu sih. Ya berarti sharing sama teman-teman itu juga sangat penting ya Mbak? Iya benar banget. Biar nggak ngerasa nggak paham sendiri gitu. Ya, terus kalau misalnya kita nggak tahu tentang satu mata kuliah atau apa, itu banyakin untuk bertanya ke teman. Jangan sampai kamu tuh bingung sendiri, tapi kamu nggak tahu solusinya dan nggak cari tahu solusinya gitu. Jadi banyak untuk komunikasi dengan teman-teman. Oke, berarti selama beberapa semester ini sendiri nih Mbak, ada hal-hal kaget nggak sih saat menjalani di jurusan ini gitu? Mungkin apa ya, yang paling kaget mungkin praktikumnya. Terus ada mata kuliah perancangan pabrik yang itu jumlahnya 3 SKS. Itu kita tuh metode
metode kuliahnya itu kita dikasih materi, habis itu di minggu selanjutnya tuh kita harus presentasi mengenai produk kita yang berkaitan dengan materi yang kemarin diberikan. Jadi kayak hampir setiap hari itu kita rapat, kitanya itu dalam artian kelompokan itunya. Jadi stresnya mungkin itu kayak kita kok harus rapat tiap hari untuk membahas ini itu kayak gitu, karena harus detail kan untuk membuat produk gitu. Oke, berarti kalau Mbak Faiza ini sendiri untuk mengatasi segala kekagetan itu sendiri itu gimana sih Mbak? Mungkin boleh di-share tipsnya? Oke, jadi kuncinya adalah manajemen waktu, terus banyak cerita ke teman-teman, karena sebenarnya yang ngerasain seperti itu nggak cuma kita aja, teman-teman lain juga iya, karena kondisinya juga sama kayak gitu. Terus apalagi ya? Intinya banyak-banyak sharing, terus banyak-banyak keluar lah, jangan memendam itu sendiri gitu. Oke, nah mungkin untuk selanjutnya nih Mbak, mungkin suka duka dalam menjalani berapa semester nih Mbak? Berarti udah 7 ya? Sekarang semester 7. Oke, masuk ke semester 7 ini suka duka dalam menjalani jurusan TPHP ini sendiri, mungkin bisa di-share nih. Jadi sukanya kita belajar dari harvestingnya, itu ada buah, ada sayur ketika dipanen harus diapain, kita belajar tentang itu, gimana cara ngolahnya dan pengelolaannya. Terus itu semua bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus pengolahannya itu kayak ada hal-hal yang mungkin harus diterapkan atau apa, itu juga kita pelajari. Jadi memang belajar di TPHP itu kayak mengetahui sesuatu yang memang relate dengan kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan ke orang lain kayak gitu. Kalau dukanya mungkin lapraknya itu ya, lapraknya banyak banget. Tapi ini balik lagi nih ke sukanya itu. Kalau offline itu kan praktikumnya kita di lab kan. Terus kita nyoba-nyoba sesuatu, ada kita praktikum vitamin, protein, karbohidrat, macam-macam gitu kan. Diteliti, terus kita nguji susu, nguji jumlah mikrobia yang ada di susu gitu, jumlah mikrobianya dihitung kayak gitu. Itu tuh sangat asik dan hal baru ya Mbak? Bener, dan kadang tuh kesel juga karena nunggunya lama banget, menunggu reaksinya itu. Jadi ada suka duka di praktikum gitu. Oke, berarti kalau online ini sendiri praktikumnya gimana dong Mbak? Kalau online itu ada yang asisten praktikumnya buat video. Terus mereka si mahasiswa itu nonton. Jadi lebih ke menonton video ya? Menonton video, jadi vibes-nya tuh kurang. Terus ada juga yang memang dikirimin seperangkat alat praktikum, dikirimkan ke rumahnya masing-masing supaya mereka bisa nyoba. Ada beberapa praktikum yang memang melakukan hal tersebut. Kalau misalnya yang tidak memungkinkan, ya nggak dikirimkan juga gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu tuh disediakan oleh dari fakultasnya sendiri ya? Iya, dananya dari fakultas pun, biaya pengiriman juga dari fakultas. Baik banget kan? Itu UKT-nya masuk ke situ juga. Berarti setimpal lah kita membayar UKT gitu ya, dengan fasilitas yang diberikan. Nah, mungkin teman-teman ini sendiri pada bingung nih, orang seperti apa sih Mbak yang cocok untuk masuk ke jurusan TPHP ini sendiri? Menurut aku semua orang sebenarnya cocok-cocok aja. Yang penting orang tersebut tuh mau belajar dan tahu passionnya sih. Jangan sampai kalau misalnya dia masuk ke situ terus dia merasa jenuh, ada yang misalnya keluar, ada yang enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya faktor waimu masuk ke TPHP itu gede, ketika kamu demotivasi atau motivasinya turun, itu kamu ingat aja kenapa kamu memulai itu, dan kamu harus menguatkan dan harus tetap menjalankan aktivitasmu di jurusan tersebut. Gitu. Berarti penting banget ya Mbak untuk menjaga tujuan awal kita nih saat tengah-tengah kuliah, karena itu yang akan membuat kita semangat gitu ya Mbak. Yeah. Oke, nggak kerasa nih Mbak udah ke pertanyaan terakhir. Nah,
pesan dari Mbak Faiza buat teman-teman semua yang pengen banget masuk ke TPHP ini? Oke, pesannya adalah sebelum kalian memilih jurusan, kalian harus mengetahui kesukaan kalian cenderung suka kemana, itu harus kalian ketahui. Terus setelah kamu tahu, kamu melihat-lihat jurusan apa yang sekiranya cocok dengan kalian. Terus kalau udah nemu nih, kamu klik lagi nih mata kuliah apa yang dipelajari di situ. Barangkali kayak temanku tadi yang nggak suka fisika, terus milihnya TPHP karena nggak ngerti di situ ada fisika. Terus kaget tuh di tengah-tengah jalan ada mata kuliah satuan operasi yang berhubungan dengan fisika gitu. Jadi ketika kamu udah ngerti mau di mana, dikulik lagi, bisa dengan tanya ke cutting atau searching gitu. Itu sih. Oke, berarti sangat penting ya untuk meriset suatu jurusan kalau kita mau memilih jurusan itu. Iya, benar banget. Oke, sekian dulu percakapan kita dengan Mbak Faiza. Terima kasih Mbak Faiza sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses terus kuliahnya, dilancarkan sampai skripsi. Amin. Amin. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.